Halo Ibu Guru dan teman-teman, di video ini saya akan membahas materi tentang skala dan vektor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikade Aditya Pranata dari kelas 1047 absen 12. Yang pertama yaitu pengertian. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja atau tidak bergantung pada arah. Vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Terlihat seperti di gambar, karena titik pangkal A dan titik ujung B, maka vektor disebut sebagai vektor AB. Panjang vektor AB dilambangkan dengan panjang vektor AB. Vektor biasanya dituliskan dengan notasi berikut. A huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, C, dan sebagainya. Contoh, vektor AB ditulis sebagai vektor A. Supaya lebih jelas, bisa melihat gambar yang sudah tersedia. Yang B, huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Contoh, vektor AB dapat ditulis dengan vektor A. Supaya lebih jelas, terdapat gambar yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya. Sebanyak vektor UN. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Yang ketiga, operasi pada vektor. Kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan vektor V dikatakan sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Vektor U sama dengan vektor V, tetapi vektor U tidak sama dengan vektor W dan vektor V tidak sama dengan vektor W. Supaya lebih jelas, silakan melihat pada gambar. Penjumlahan pada vektor. Hasil penjumlahan dua vektor merupakan vektor baru yang berawal dari titik acuan vektor 1 dan berakhir pada titik acuan vektor lainnya. Terdapat dua aturan dalam penjumlahan vektor, yaitu aturan segitiga dan aturan jejer genjang. Sifat penjumlahan pada vektor. Yang pertama, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Sifat yang kedua, dalam kurung vektor U tambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung. Sifat yang ketiga yaitu vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Dan sifat yang terakhir yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0 dengan vektor V merupakan lawan dari vektor U dan ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Pengurangan pada vektor. Vektor AB dikurang vektor AC sama dengan vektor CB, atau vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U ditambah dalam kurung negatif vektor V tutup kurung. Perkalian vektor dengan bilangan real. Sifat perkalian vektor dengan bilangan real yang pertama yaitu M vektor V searah dengan vektor U jika M lebih besar dari 0. Sifat yang kedua yaitu M vektor V berlawanan arah dengan vektor U jika M lebih kecil dari 0. Sifat yang terakhir yaitu M vektor V vektor 0 vektor U jika M sama dengan 0. Sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama yaitu dalam kurung M ditambah N tutup kurung dikali vektor U sama dengan M dikali vektor U ditambah N dikali vektor U. Sifat yang kedua yaitu M dalam kurung atau M dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung sama dengan M dikali vektor U ditambah M dikali vektor U. Sifat yang ketiga yaitu dalam kurung M kali N tutup kurung dikali vektor U sama dengan M dikali dalam kurung N kali vektor U tutup kurung. Sifat yang terakhir,
1 kali vektor U sama dengan vektor U. Ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.